Dokter Traveler. Masih dari Sumatera Barat nih guys. Kali ini gue dan Dokter Niko lagi berada di Balai Gadang, Koto Tangah, Kota Padang. Kita mau buat kue mangkuak, kue khas ranah Minang. Kue mangkuak khas Padang. Yeay! Finally nih guys, aku sama Dokter Cindy dan juga ditemenin sama ibunya. Ibu siapa nih Bu? Rifa. Ibu Rifa. Nah kita bakal buat kue mangkuak khas Padang. Mungkin kita lihat dulu nih Bu, cara proses pembuatan kue mangkuaknya seperti apa. Boleh Bu ya, kita mulai. Let's go. Cara pembuatannya pun bertahap guys. Tahap pertama, aduk tepung beras dan air kelapa. Masukkan kelapa parut. Masukkan gula aren. Lalu tambahkan baking soda untuk pengembangnya. Aduk hingga rata dan siap untuk kita masak. Adonan kue yang udah jadi dimasukkan ke dalam batok kelapa yang udah disusun di tempat pengukusan. Tutup dan pastikan benar-benar kedap udara ya. Kukus selama 15 menit hingga kuenya matang. Nah Ibu, setelah ini kita buat apa lagi nih Bu? Buat topping santannya ya, luarnya ya. Tadi kan dalamnya, sekarang kita luarnya ya. Oke Bu, gimana cara buatnya nih Bu? Ini kelapa parut ini harus diperas. Kita coba peras dulu ya. Oh. Nah, kita peras-peras sampai benar-benar kering. Dan Jadi airnya ke keluar. bawah, ya. Nah, Ibu kan tahu tiap hari bikin yang kayak gini. Nah, tahu nggak fungsi kelapa itu apa? Enggak ya. Nggak tahu ya, tahunya bikin kenang aja ya Bu ya. Iya. Nah, ini kelapa tuh banyak fungsinya Bu. Jadi mengandung asam lemak namanya. Nah, salah satunya itu asam laurat yang bisa berfungsinya itu untuk antivirus dan antibakteri. Betul banget. Iya, Selain itu juga jadi ada bagus. vitamin-vitaminnya juga Bu. Salah satunya ada vitamin D. Jadi bagus banget untuk kesehatan tulang dan juga kesehatan untuk imunitas tubuh tetap terjaga. Bu, kata orang santan ini bisa menimbulkan kolesterol ya? Oh, itu hanya mitos aja Bu. Sebenarnya santan itu nggak ada kolesterolnya. Cuman beberapa dari kita orang Indonesia tuh biasanya mengelola makanannya yang salah. Mungkin dari santan dibuat mungkin kayak sop ya dengan pakai santan, terus ada jeroannya, terus juga ada kandungan-kandungan lainnya, itulah yang ngebuat kolesterol itu menjadi meningkat. Sekarang tahap berikutnya apa lagi nih Bu? Kasih apa dulu garam? Beri garam dan masukkan tepung beras sebagai pengental. Oke, udah cukup Bu. Terus sekarang diaduk-aduk ya. Diaduk. Aduk-aduk sampai rata. Sampai rata guys, sampai menyatu antara tepungnya dan juga santan Santannya. serta garam yang udah dicampur tadi. Udah 15 menit nih guys. Kita buka ya. Wah, lihat deh. Kuenya udah mengembang. Saatnya kita tuangkan lapisan keduanya, yaitu santan. Tuangkan santan di atas kue ya. Tapi jangan menutupi bagian atas kue lapisan pertama. Sehingga bentuknya akan jadi seperti mata. Oke, udah selesai. Udah semua nih Bu. Terus kita tutup lagi, tunggu berapa lama lagi nih Bu? Sekitar 5 menit. Oke, kita nunggu 5 menit dulu guys. Nah, ini dia kue mangkuak khas Sumatera Barat. Bentuknya unik ya. Gua udah nggak sabar buat nyobain nih. Betul Dok nih. Kita cobain langsung aja yuk. Wah, ini kue mangkuknya udah jadi. Betul banget. Nah, ini pemirsa ada dua nih. Yang ini dari gula putih, yang ini dari gula merah. Yuk, Kita makan ya Bu. Nih guys, aku langsung cobain tuh. Di tengah-tengah itu ada gula-gula putih itu. Aku langsung makan ya. Tahu nggak guys, kue mangkuak ini juga banyak manfaatnya loh. Kue mangkuak yang terbuat dari tepung beras ini memiliki kandungan asam ferulat dan asam para aminobenzoik yang mampu melindungi kulit dari paparan sinar matahari, serta mengatasi jerawat dan hiperpigmentasi, dan menurunkan resiko penyakit kronis juga. Nah, walaupun ya Bu ya, ini kan tadi bahan utamanya santan dan juga gula. Jadi perlu diperhatikan juga nih buat teman-teman di rumah. Kalau kita mengkonsumsi gula itu jangan berlebihan. Karena dalam sehari itu kurang dan lebih itu kita hanya bisa 4 sendok makan per harinya. Untuk gula ya Bu ya. Tapi tetap harus ada konsumsi gula setiap harinya. Kekurangan juga nggak baik, kelebihan juga nggak baik. Wah Mbak Dana. Lama bana.
Maaf, ini kulitnya kenapa itu? Kenapa dok Sin? Udah agak sisik-sisik merah iya gitu. ya. Di bagian tangan juga ada ya. Oh iya, baru merhatiin Sama juga nih wajah saya juga. Bu. Tapi lebih kelihatan di ini Di ya, di wajah wajah ya. Kami izin periksa ya Bu ya. Boleh. Coba dilihat. Oh, ini sudah sampai sini nggak Bu? Udah nih. Oke. Udah ada yang putih. Lumayan banyak ya. Ini sisik-sisik merah kayak gini. Ini bisa dinamakan dengan psoriasis. Jadi psoriasis ini bisa dicetuskan dengan berbagai macam hal. Sebenarnya predisposisinya itu genetik, tapi bisa dicetuskan karena alergen seperti stres. Dan juga pemicunya adalah cedera. Sistem kekebalan tubuhnya Iya, juga ya. karena sistem kekebalan tubuh. Tapi kalau kita ngelihat tadi, kata dokter Cindy juga ada di tangan, predisposisinya ya dok ya, atau letak bagian lukanya ini udah menyebar di tubuh, bisa dikatakan ini derajatnya udah cukup derajat berat. Iya, udah cukup berat. Sehingga pada pasien atau ibu sendiri ini lebih disarankan untuk berobat langsung ke rumah sakit. Karena Ya, yang betul. seperti ini udah kompetisinya bukan dokter umum lagi, harus dokter spesialis kulit. Dan juga harus diterapi secara dini secepatnya. Supaya apa? Supaya tidak meluas ke bagian tubuh lainnya. Dok, kira-kira penyakit ini menular nggak dok? Oh, sama sekali enggak, Bu. Betul. Jadi kondisi yang Ibu alamin sekarang ini adalah sistem imun. Jadi sistem imun yang berlebih, jadi bersisik-sisik seperti ini, jadi tidak menular sama sekali. Saya pengen pakai skincare biar cantik kayak orang-orang gitu, boleh nggak dok? Boleh Ibu, tapi skincare-nya itu harus tetap dikonsultasikan ke dokter, jadi nggak bisa sembarangan. Dan Ibu juga sering keluar kan, terpapar sinar matahari. Nah itu tuh harus dijaga juga sama sunscreen. Jadi namanya itu pelindung dari sinar matahari, karena bisa memperburuk dari kondisi kulit Ibu. Nah ibu, aku ada tabir surya nih bu. Tabir surya ini nanti bisa ibu aplikasikan di bagian tangan ya. Kami mengoleskan krim tabir surya ke kulit tangan Uni agar terlindungi dari sinar matahari yang akan memperparah kondisi kulit Uni Rifa. Nah ini sudah Bu tangannya. Oke, ini bu, boleh untuk ini juga bu ya. Oke. Sekarang kita lanjutin makan kue mangkuaknya ya guys. Yuk kita habisin.